Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan sebelumnya juga. Cuma di sini saya menggunakan data penelitian yang berbeda, yaitu data penelitian kelas eksperimen 8 SMP Negeri 1 Bangun Tapan. Nah, di sini sudah ada data pretest dan posttestnya, sudah saya masukkan. Nah, untuk di sini kita menggunakan uji Kolmogorov Smirnov test. Nah, di sini untuk mencari nilai, maka di sini kita mencari nilai rata-rata dulu, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita upload nilai pretestnya, kurung enter. Lalu di sini ada SD, yaitu standar deviasi dengan menggunakan rumus STDEV. Kita buka kurung, lalu kita upload nilai pretest. Lalu enter. Nah, di sini kita mencari nilai FS, yaitu sama dengan nilai FCUM dibagi dengan nilai FCUM yang terakhir, lalu kita ikat dia. Kita ikat dengan menekan F4. Lalu enter, lalu kita tarik dia. Nah, setelah itu kita mencari nilai ZI, yaitu sama dengan buka kurung nilai pretest dikurang nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya kita ikat, lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai standar deviasi. Nilai standar deviasinya kita ikat, lalu kita enter. Lalu kita tarik dia ke bawah. Nah, setelah itu nilai FT dikali nilai ZI, yaitu sama dengan menggunakan rumus norms dis. Kita pilih nilai ZI-nya, lalu kita tutup kurung, lalu enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari nilai FS dikurang nilai FT sama dengan absolut, buka kurung nilai FS dikurang nilai FT, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik dah. Setelah itu kita menghitung nilai D hitung dengan menggunakan rumus maksimal, yaitu rumusnya max. Kita blok nilainya, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, untuk nilai K tabelnya, yaitu sudah ada tabel yang sudah disediakan. Di sini kita membebaskan baris ke-29 atau data ke-29, maka kita mengambil baris ke-28. Nah, maka untuk tabel nilai kritis uji Kolmogorov Smirnov pada tabel baris ke-28, yaitu pada presentasi ke 0,05, yaitu 0,250. Nah, di sini ada hipotesisnya dan daerah keputusan. Nah, hasilnya ini terbukti nilai D hitung lebih kecil pada K tabel. Nah, salah, karena nilai D hitung lebih besar pada K tabel, maka nilai H1 ditolak dan nilai H0 ditolak dan nilai H1 diterima. Nah, selanjutnya kita pergi ke aplikasi uji signification yang telah disediakan. Nah, di sini ada, kita buat dulu namanya, yaitu pretest. Lalu kita enter. Numeriknya 8, desimalnya di sini kita buat desimalnya 0, lalu enter. Labelnya pretest. Lalu untuk unknownnya mensurnya skal kita pilih input, lalu sudah betul, lalu kita ke data view, lalu kita kopas nilai tadi, nilai yang sudah kita ambil dari pretest. Nah, lalu kita pilih analis non parametric test legasi dialog sampel KS. Kita masukkan, kita uji dia. Nah, di sini sudah dapat nilainya, yaitu MEA-nya 31,52, di sini 31,51 dibulatkan, dan standar deviasinya 2,6 betul. Nah, maka terbuktilah dia. Nah, selanjutnya di sini kita menguji signification. Nah, dengan data penelitian yang ada, yaitu
masih data yang sama, pretest dan posttest. Untuk rumus mencari D yaitu Y dikurang X sama dengan Y dikurang X. Enter. Lalu kita tarik. Lalu kita mencari nilai teratanya yaitu average. Kita blok nilainya. Average kita buka kurung dulu, kita blok nilainya. Kita tutup kurung, enter. Lalu mencari nilai XD yaitu sama dengan nilai D dikurang nilai MD, nilai rata-rata. Kita ikat dia. Jangan lupa kita ikat, lalu enter. Lalu kita tarik dia. Lalu untuk nilai XD kuadrat, kita ambil dari nilai XD nya, lalu kita kuadratkan saja. Lalu enter, lalu kita tarik dia ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari jumlah yaitu dengan menulis sum buka kurung, kita blok nilai XD, tutup kurung, enter. Lalu untuk nilai XD pangkat 2 sama aja, sum, kita blok nilainya. Enter. Nah, setelah itu kita menghitung nilai T hitung. Nah, itu rumusnya MD dibagi akar XD pangkat 2 dibagi lagi jumlah data dan dikali jumlah data dikurang 1. Maka rumusnya sama dengan T hitung nilai MD dibagi, di sini ada akar, maka kita menggunakan rumus SQRT. Lalu buka kurung, nilai XD kuadrat, lalu dibagi buka kurung nilai jumlah data yaitu 29 dikali jumlah data 29 dikurang 1 yaitu 28, maka tutup kurung, lalu enter. Dapatlah nilai T hitungnya 5,887168. Untuk tabelnya juga sama. Di sini kita membebaskan satu baris yaitu 29, lalu kita mengambilnya 28 dengan tabel titik presentasi distribusi T DF sama dengan 1 sampai 40. Di sini kita ambil nilai 28 yaitu 2,0481. 2,04841. Nah, kesimpulannya 2,04 2,04 0,4. Nah, maka dia T hitungnya di sini ada kesalahan koma, dia sebenarnya 2,5,8 lebih besar pada 2,8, maka dia H0-nya maka kesimpulannya H0-nya diterima dan H1 ditolak. Nah, selanjutnya kita menguji data signifikasinya secara otomatis di yang telah disediakan Microsoft Excel, yaitu kita mengetes pyrate to sample for means. Oke. Kata analisis. Lalu untuk variabel range satu range-nya yaitu nilai pretest, kita blok. Kita ulang, kita blok dia. Untuk data keduanya yang post test atau Y. Nah, lalu kita oke kan? Nah, langsung terbuat sebuah halaman signifikasian dia. Nah, terbuktilah di sini match-nya 31,51, variabel yang ke post test yaitu 3,4, variance-nya, observation-nya, standar deviasinya. Nah,
Selanjutnya kita membuat tabel post test yang ada di aplikasi signification-nya. Kita buat dulu post test. Numerik di sini 2, labelnya post test, mensurnya skal, lalu betul, kita kopas. Nah, di sini kita pilih analis, pilih compare means, pilih pirate sample test. Di sini kita masukkan nilai, kita keluarkan dulu. Kita masukkan nilai pretest, baru variabel kedua nilai post test, lalu oke. Nah, di sini sudah keluar pirate sample testnya. Kita copy, kita masukkan dia ke Excel, ke Word. Di sini kita kopas. Nah, ini adalah hasil pirate sample testnya yang telah diuji signification-kan pada data 0,50. Nah, ini adalah hasil perbandingan antara post test dan pretest yang H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Baiklah, segini saja pembahasan saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.